Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore Mbak Sinta. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai UAS, mengenai asesmen kepribadian, yaitu pada 3 tes yang telah diberikan oleh Mbak Sinta. Baik, next. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tes, tujuan tes, administrasi tes, simulasi instruksi atau role play, scoring, interpretasi singkat, paparan-paparan asesmen kepribadian, dan kemudian terakhir penutup. Nah, untuk sejarah dan tujuan tes pada kali ini kita akan saya selebihnya akan menjelaskan mengenai 3 tes ini, yaitu pertama ada DUS Despat Pebble, kedua ada Dagen Test, dan ketiga ada IPPS. Pertama itu DUS Despat Pebble ini dikembangkan untuk anak-anak usia 6 sampai 13 tahun. Jadi tes ini biasanya menggunakan seperti cerita dongeng atau fable yang belum selesai. Jadi kemudian si anak ini akan diminta untuk melanjutkan ceritanya. Jadi tujuan tes ini tentunya untuk melihat cara berpikir anak, emosi, dan konflik batin anak yang dirasakan atau muncul secara tidak langsung dari cerita yang ia buat. Kemudian itu ada Dragon Test. Jadi tes ini bersifat kolektif dan digunakan untuk anak-anak. Jadi anak diminta untuk menggambarkan sero naga tentunya dan membuat cerita tentang si naga ini. Jadi tujuan tes ini adalah untuk menggali perasaan anak, terutama itu seperti marah, takut, atau rasa percaya diri yang seringkali sulit dijelaskan secara langsung tentunya. Nah, yang ketiga itu ada IPPS atau Equal Personal Preference Schedule. Jadi tes ini objektif yang dibuat oleh Aaron et al. Jadi tes ini berisi 225 pasang pernyataan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian seseorang berdasarkan 15 kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan persahabatan, prestasi, atau kemandirian. Next. Untuk administrasi tes dari ketiga tes ini, jadi untuk dus dispute fable ini dibacakan eh, 10 cerita pendek. Terus anak diminta melanjutkan cerita sesuai imajinasi mereka sendiri, lalu dijawab pertanyaan singkat seperti mengapa kamu memilih akhir cerita seperti ini. Dan untuk durasinya sekitar 30 menit. Untuk Dragon Test ini, anak diminta menggambar seekor naga. Setelah itu, anak diminta menceritakan siapa naga itu, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana akhir ceritanya. Jadi waktunya itu minimal 15 sampai 30 menit. Dan yang ketiga itu ada IPPS. Jadi dikerjakan sendiri oleh peserta remaja atau dewasa. Dan kemudian peserta memilih salah satu dari dua pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya. Kemudian durasi sekitar 40 sampai 45 menit. Untuk simulasi instruksi atau role play-nya ini ada beberapa contoh yang saya berikan. Yang pertama itu ada dus itu, sekarang kakak akan bacakan cerita pendek. Setelah itu kamu lanjutkan ceritanya ya, sesuai apa yang kamu bayangkan. Nah, ini untuk contohnya. Nanti si anak ini akan melanjutkan ceritanya setelah instruksi ini selesai gitu. Nah, kemudian itu ada Dragon Test. Jadi instruksinya itu seperti coba kamu gambarkan seekor naga. Setelah selesai, ceritakan nama naga itu siapa, sedang apa naga itu, dan apa yang terjadi dalam ceritanya. Jadi ini nanti biasanya si anak akan membayangkan terlebih dahulu, lalu setelah membayangkan mereka akan langsung menggambar naga tersebut. Kemudian itu ada IPPS. Jadi dalam lembar ini ada dua pernyataan. Pilih salah satu yang paling menggambarkan diri kamu tentunya. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi ini akan menggambarkan si persepsi si anak ini. Karena tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jadi menurut pendapat mereka dong itu. Next. Untuk scoring. Dus dan Regan tes ini dinilai secara kualitatif. Jadi bukan tentang angka. Jadi penilai melihat isi cerita, konflik, dan cara menyelesaikan masalah dan simbol-simbol yang muncul. Misalnya akhir cerita yang tragis bisa menunjukkan perasaan sedih atau putus asa. Eh, Berbeda dengan IPPS, scoring menggunakan kunci jawaban yang standar. Jawaban dikodekan dan dihitung untuk setiap kebutuhan, seperti need for achievement atau need for appreciation. Jadi hasilnya dibuat dalam bentuk grafik profil kepribadian. Untuk interpretasi singkat ini, langkah-langkahnya, perhatikan tema utama yang muncul dalam cerita atau jawaban. Kedua, lihat pola-pola yang berulang, misalnya selalu ada tokoh yang kesepian atau selalu menang.
Terus kemudian bandingkan hasil dari ketiga tes ini untuk mencari kesimpulan yang konsisten. Keempat, sesuaikan interpretasi dengan latar belakang anak atau peserta. Misalnya usia si anak tersebut, terus juga pengalaman si anak tersebut pasti berbeda-beda setiap. Nah, ini nanti akan dibuat perbedaan tentunya di sini. Next. Untuk paparan laporan asesmen kepribadian ini, jadi berdasarkan hasil dari ketiga tes ini, saya menyusun laporan asesmen kepribadian sebagai berikut. Yaitu pada tes DES, eh, menunjukkan kecenderungan menyesuaikan cerita dengan cara pasif dan penuh ketakutan. Ini bisa menunjukkan kecemasan atau rasa tidak aman dan beragam tes. Gambar naga tampak kecil, tidak berani, dan cerita menggambarkan naga yang dikucilkan. Ini menguatkan dugaan adanya perasaan tertekan atau minder tentunya kan, lihat dengan bentuk naganya. Dan untuk tes IPPS, skor tinggi pada kebutuhan apriansi dan rendah pada otonomi menunjukkan bahwa klien lebih nyaman berada di lingkungan yang mendukung, tetapi belum siap mengambil keputusan sendiri. Jadi dari ketiga tes ini, dinamika kepribadian klien menggambarkan pada perasaan rendah diri, ketergantungan emosional, dan butuh penerimaan dari orang lain. Oke, next. Nah, terima kasih. Sekian, terima kasih yang bisa saya jelaskan. Jadi, untuk secara singkatnya, ketiga tes ini memberikan gambaran yang saling melengkapi. Jadi, dus dan Dragon test menunjukkan yang isi hati dan konflik anak secara simbolik. Jadi, sedangkan IPPS memberikan data kuantitatif yang memperkuat interpretasi. Jadi, seperti ini sangat membantu psikolog atau konselor dalam menyusun intervensi atau pendekatan yang tepat untuk membantu kliennya. Masuk anak-anak juga kan itu. Dan sesuai umur masing-masing jika dibutuhkan tes ini. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya, Mbak, karena saya masih belajar, Mbak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Terima kasih. Oke.